Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-temanku, di pagi hari ini saya, Dr. Misteri, akan mengulas tentang pengalaman saya pada waktu mendaki di Gunung Sibaya. Kemarin saya sudah mengulas tentang pengalaman saya yang mendaki di Gunung Lauser. Dan sekarang ini saya akan menceritakan Gunung Sibaya, pengalaman saya mendaki di sana. Gunung Sibaya itu terletak di Sumatera Utara, teman-temanku, di kawasan Brastagi. Kemarin saya menceritakan tentang Gunung Lauser, dan sekarang saya akan menceritakan tentang pengalaman saya yang kedua, yaitu di Gunung Sibaya. Pendakian saya di sana itu tidak berselang lama. Pada saat waktu itu tahun 2011, tempatnya di kawasan Brastagi. Kalau orang-orang Sumatera Utara, orang Medan, orang Karo, daerah situ mengatakan bahwasanya Gunung Sibaya dijuluki dengan sebutan Gunung Raja. Kalau kita mengulas tentang namanya, tidak akan habisnya, teman-teman. Dan saya akan mengutarakan pengalaman saya waktu dulu. Selang beberapa hari pendakian di Gunung Lauser, kami pun istirahat di rumahnya Adi, temanku yang satu bangku perkuliahan dengan saya pada waktu itu. Temanku Adi mengatakan tentang pengalaman kemarin dahulu pada waktu di Gunung Lauser bagaimana. Terus saya menceritakan apa adanya. Perjalanan sangat berat sekali, sangat mengasihkan. Beberapa hari di sana, dan waktu tempuhnya juga sangat lama sekali. Sambil-sambil saya mengobrol dan menceritakan semua tentang apa yang saya dapati di Gunung Lauser tersebut, Adi pun juga ingin mengajak lagi, mendaki lagi. Pada saat itu, loh, mendaki lagi, emang di mana? Dekat kok, Des. Dekat dari rumah, paling jarak sekitar 50 km lebih. Ya, gunung apa itu? Gunung Sibaya atau Gunung Raja. Itu kalau mendaki waktu tempuhnya lama enggak, Des, cuma 2-3 jam. Oh, berarti dekat itu, enggak tinggi banget, dekat, Des. 1 hari pun cukup kita, bahkan setengah hari pun kita bisa pinta adik. Terus kami pun menyiapkan untuk melakukan pendakian di Gunung Sibaya.
pada waktu itu saya kan masih kuliah, uang juga minim, transport juga minim dan lain sebagainya. Dan Adi pun berkata, gak usah takut Des, masalah finansial uang kan gampang, nanti tak kasih. Mendengar Adi seperti itu, saya pun lega rasanya, karena pada saat itu saya pun cuma pendakiannya cuma di Gunung Lauser saja selama beberapa hari itu. Dan Adi pun mengajak mendaki lagi di Gunung Sibaya tersebut. Sempat akhirnya kita menyiapkan, serang beberapa hari kita berangkatlah ke Gunung Sibaya. Dan anehnya teman-teman, setiap kali saya masuk di sebuah kaki gunung, dan apapun gunungnya itu, pasti hal-hal gaib, hal-hal mistis, horor dan lain sebagainya pasti datang teman-teman, pasti datang. Kenapa saya bercerita tentang hal ini? Karena ini pengalaman saya waktu itu teman-teman. Saya ceritakan kembali tentang masa lalu. Kami pun sampai di Gunung Sibaya atau di kaki gunungnya, di jalur pendakian pada waktu itu. Saya agak lupa nama jalurnya apa, tapi tempatnya sungguh indah sekali. Dan di gunungnya itu juga panoramanya sangat indah sekali, masih asri pada waktu itu. Entah kalau tahun-tahun sekarang ini bagaimana keadaannya, saya kurang tahu teman-teman. Pada saat waktu mendaki, kisah horor pun, kisah mistis pun menghampiri saya. Tetapi pada saat itu kami cuma berdua mendaki sama Adi saja, dan teman-teman Adi yang pada waktu itu yang mendaki di Gunung Lauser tidak ikut karena kesibukan masing-masing. Kami pun berangkat berdua. Kami di tengah perjalanan, entah itu pos atau apa, tempatnya itu aneh teman-teman, sejuk, asri, hawa mistisnya juga biasa saja. Tetapi ada pintu gerbang gaib antara dimensi alam manusia dan alam gaib, sangat dekat sekali teman-teman, sangat dekat sekali. Dan saya pun pada waktu itu mendaki sama Adi pun juga tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Anehnya itu di situ, anehnya di situ. Cuma saya aja yang bisa melihat pada waktu itu. Saya melihat pintu gerbang di tempat itu, pintu gerbang kegaiban, dan saya pun masuk ke dalam tempat tersebut. Pada waktu itu saya cuma berdiam beberapa menit saja. Sempat saya masuk ke dalam pintu gerbang tersebut, Allahu Akbar, ya Allah, apa yang ada di tempat itu teman-teman? Kalian akan takut, tercengang dan terkejut. Tempat itu adalah tempat sarangnya jin, berbagai jin, berbagai bentuk, baik berupanya bagus, baik buruk, dan tidak punya wajah pun
tidak punya kepala pun, kepala separuh, dan lain sebagainya. Itu ada di situ semuanya, teman-teman. Saya tuh sempat merinding pada waktu itu. Hal mistis ini sering terjadi pada saya sendiri, dan saya membuktikannya pada waktu itu. Itu benar-benar terjadi, teman-teman. Gunung Sibaya yang panoramanya indah sekali itu, di dalamnya ada sarang jin atau perkumpulan jin-jin yang ada di wilayah tersebut, teman-teman. Dan sempat pada waktu istirahat beberapa menit sama adik itu, saya selesai melakukan meditasi atau fokus saya ke dalam dimensi tersebut, sarang jin tersebut. Saya pun bersama adik melanjutkan perjalanan. Dan selang berapa jam kemudian sih, sekitar 2 jam lebih sedikit, kita pun sampai ke puncak, teman-teman. Kita sampai ke puncak. Saya sangat senang sekali, teman-teman. Pemandangannya sangat indah sekali. Ada kawahnya, ada bebatuannya yang tertata rapi di sana. Tetapi yang menata itu alam. Bebatuan di sana sangatlah indah. Panoramanya asri sekali. Tetapi banyak sekali pengunjung yang datang pada saat itu. Karena mungkin gunungnya tidak terlalu tinggi sih, teman-teman. Jadi banyak sekali wisatawan, banyak sekali pengunjung, apalagi anak-anak muda yang suka mendaki itu banyak sekali pada waktu itu. Entah sampai sekarang pun masih ramai atau tidaknya, saya kurang juga. Karena itu sudah 10 tahun yang lalu. Itu pengalaman saya, teman-teman, pada saat mendaki di Gunung Sibaya yang ada di kawasan Brastagi di Sumatera Barat. Sebenarnya masih ada gunung-gunung lagi yang ada di Sumatera, tetapi saya menceritakan ini semuanya. Tidak semua gunung, teman-teman, tapi pengalaman saya per provinsi ada yang saya mendaki semua, teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah kedepannya di video selanjutnya saya akan menceritakan semua pengalaman saya mendaki di Nusantara, teman-teman. Cukup itu, teman-temanku, cerita pendakian saya di Gunung Sibaya atau Gunung Sinarja. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, saya, Dr. Misteri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.